Hai Lawmates, kembali lagi di On Air Law, podcastnya anak FH UNER yang selalu menghadirkan topik pembahasan yang insightful, relatable, dan pastinya menghadirkan tamu-tamu yang luar biasa. Hari ini kita beroleh kesempatan luar biasa untuk berbincang dengan Bapak Royhan Nevi Wahab, LLM, seorang diplomat Indonesia sekaligus alumni Fakultas Hukum Universitas Airlangga, yang telah menempuh berbagai penugasan strategis mulai dari Roma hingga Den Haag, serta terlibat aktif dalam kerjasama multilateral di Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Di tengah dinamika hubungan internasional yang semakin kompleks, peran diplomat tidak lagi terbatas pada politik saja, tetapi juga menjangkau ekonomi, investasi, hingga ekonomi kreatif. Bersama beliau, yang kini menjabat sebagai Direktur Investasi dan Ekonomi Kreatif, beliau berada di garis terdepan dalam menghubungkan diplomasi dengan peluang ekonomi global. Bersama beliau, kita akan membahas bagaimana mahasiswa hukum dapat melangkah dari bangku kuliah menuju panggung diplomasi internasional. Selamat siang Pak Royhan, bagaimana kabar Bapak? Baik Mas. Terima kasih sebelumnya ya Pak karena sudah meluangkan waktu untuk berbincang dengan kami di podcast On Air Law ini Pak. Kami sebagai bagian dari Fakultas Hukum tentunya sangat bersyukur, sangat menghargai kehadiran Bapak dalam sesi diskusi kita kali ini. Terima kasih loh saya sudah diundang. Mungkin Pak sebelum kita masuk ke pembahasan yang lebih dalam, bisa dimulai dengan sedikit flashback oleh Pak Royhan sendiri. Bagaimana sih Pak awal perjalanan Bapak hingga akhirnya memilih jalur diplomasi sebagai pilihan karir Bapak? Ya, makasih. Mungkin saya harus cerita dulu ya. Waktu saya dulu masih kuliah ya, masih menjadi mahasiswa. Tentunya kita sebagai mahasiswa hukum, doktrinasi kita adalah untuk menjadi salah satu dari profesi hukum yang paling konvensional lah. Entah jadi hakim, entah jadi jaksa, atau bahkan kalau kita mau ke dunia bisnisnya kita menjadi lawyer atau pengacara. Dan doktrinasi itu berlaku umum. Itu tidak hanya di Indonesia, itu juga di mana-mana seperti itu. Dan tentunya saya juga terpapar dengan doktrinasi itu. Dalam perjalanannya memang akhirnya kompetensi saya itu lebih banyak saya persiapkan untuk menjadi seorang praktisi hukum. Tapi pada saat dimana di tengah-tengah perjalanan studi saya itu, saya juga involved atau engage atau expose dengan dunia internasional. Jadi saya juga dulu ikut kegiatan mahasiswa hukum se-ASEAN yang sekarang sudah berkembang menjadi se-Asia. Dan di situ akhirnya saya juga terpapar atau terekspos dengan kegiatan-kegiatan yang sifatnya itu hubungan antar manusia lintas batas. Tidak hanya dari sesama mahasiswa hukum dari Indonesia, tapi juga dari berbagai negara lain termasuk dari ASEAN. Terakhir saya juga mewakili Indonesia di ALSA Forum di Jepang terakhir. Dan di situ saya semakin merasakan, ternyata penting ya, ada hubungan atau exposure dengan dunia internasional sangat penting. Apalagi kita waktu itu sudah masuk era globalisasi. Tapi karena memang itu baru belakangan, jadi apa yang saya persiapkan awal itu memang ke dunia praktisi. Dan saya memang terjun ke dunia praktisi. Tapi setelah beberapa tahun di dunia praktisi ada kesempatan untuk saya itu melihat peluang menjadi seorang diplomat, menjadi seorang dulu namanya PNS ya, sekarang ASN ya, untuk bagaimana kita bisa berkiprah berkontribusi dalam konteks kapasitas latar belakang akademik kita ke negara gitu ya. Saya akhirnya mencoba untuk beralih dan sejak tahun 2003 hingga saat ini ya saya ada di dunia diplomasi yang membuat saya akhirnya berkesimpulan bahwa tidak ada hal yang saya sesali baik itu pada saat mulai karir dari seorang praktisi hukum menjadi seorang birokrat dan kemudian menjadi seorang diplomat sampai saat ini. Dan saya terus terang aja menikmati perjalanan karir saya termasuk terakhir menjadi diplomat dalam 23 plus tahun terakhir ini menjadi seorang diplomat yang menurut saya itu betul-betul menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari saya. Luar biasa Pak. Mungkin Pak untuk memfollow up dari kisah Bapak, saya juga ingin bertanya Pak. Tadi kan seperti yang Bapak ceritakan, Bapak juga sempat terpapar di mana kita sebagai mahasiswa hukum itu biasanya akan terjun ke dunia praktisi hukum gitu, menjadi seperti hakim, lawyer dan sebagainya. Tapi Bapak sendiri terinspirasi juga dan memilih akhirnya untuk memulai karir diplomat melalui Kementerian Luar Negeri. Nah mungkin Pak saya ingin bertanya, kira-kira apa sih Pak yang menjadi nilai jual dari mahasiswa hukum dibandingkan mungkin jurusan lainnya yang seperti hubungan internasional yang mungkin memang
tampaknya sangat berhubungan dengan diplomasi. Nah, saya ingin bertanya apa sih spesialitas atau nilai jual tambahan dari mahasiswa hukum dalam dunia diplomat itu, Pak? Ya. Seorang diplomat itu harus memiliki wawasan yang luas, cara berpikir atau pola berpikir yang dinamis. Bagi saya seorang diplomat itu harus mengetahui banyak hal. Dia tidak boleh dibatasi oleh satu dasar keilmuan tertentu. Tapi satu hal yang saya anggap nilai lebih dari seorang yuris atau seorang yang berlatar belakang akademik hukum adalah pola pikir yang sudah terbentuk sejak awal. Pola pikir legalistis itu juga akan membantu untuk supaya arah dan kebijakan diplomasi kita itu semuanya memiliki dasar baik itu dasar hukum atau mungkin dasar konsep atau filosofi ya. Nah, pola pikir legalistis itu yang menurut saya menjadi salah satu kelebihan dari yuris, dari anak-anak hukum yang kemudian terjun ke profesi diplomat. Kenapa? Karena pola pikir yang legalistis itulah yang kemudian kita butuhkan untuk supaya dalam berbagai tindakan diplomasi termasuk proses negosiasi, pola pikir legalistis itu yang kita butuhkan. Berarti nilai tambahan atau nilai plus dari mahasiswa hukum adalah kita terbiasa dilatih untuk memiliki pola pikir legalistis itu, di mana kita harus bertindak, berbicara, semuanya harus memiliki dasar itu ya, Pak. Baik, Pak. Mungkin saya juga ingin bertanya, Pak, masih terkait dengan cerita Bapak, di mana Bapak itu baru mulai memutuskan untuk terjun ke dunia diplomasi itu setelah lulus ya, Pak. Jadi bukan rencana dari awal mungkin. Saya ingin bertanya, Pak, mulai sekarang kan di era seperti globalisasi sekarang ini sudah banyak sekali informasi terkait dengan pilihan-pilihan karir, di mana sudah mungkin juga banyak tokoh-tokoh seperti Bapak salah satunya yang merupakan lulusan dari jurusan hukum yang sekarang berkarir di era diplomat, sehingga menginspirasi banyak mahasiswa untuk ingin menjadi diplomat sejak awal bangku kuliah di FA-UNER sendiri. Apakah Bapak memiliki tips atau saran untuk para mahasiswa yang ingin sedari awal mempersiapkan diri untuk terjun ke dunia diplomasi nanti? Apa yang bikin mereka persiapkan sejak awal bangku kuliah, Pak? Tadi kalau di pertanyaan sebelumnya saya melihat bahwa pola pikir legalistis itu adalah salah satu nilai lebih dari seorang yuris atau seorang mahasiswa hukum, anak hukum untuk memasuki dunia karir diplomat. Tapi sebetulnya ada ada hal-hal tertentu yang kita bisa terbuai karena doktrinasi itu, sehingga kita terlalu terfokus atau terpaku pada ilmu hukum dan cenderung untuk terus memperdalam ilmu hukum itu. Konsekuensinya adalah kita tidak punya tidak punya waktu untuk belajar hal baru. Nah, ini yang sebetulnya menjadi tantangan. Kenapa? Karena menjadi seorang diplomat itu harus memahami banyak hal, harus belajar banyak hal. Dan kemauan dari kita itu harus ditanam sejak awal, dari awal kuliah. Kalau memang dia ingin menjadi seorang diplomat, tentunya dia juga harus siap untuk belajar semua hal. Jadi tidak hanya terfokus pada latar belakang ilmu atau akademik kita aja, tapi juga harus mau dan mampu untuk belajar ilmu-ilmu lain. Kenapa? Karena dunia diplomasi itu adalah dunia yang mengatur semua aspek kehidupan manusia. Bukan hanya masalah hukum, bukan hanya masalah aturan, tapi juga ada aspek ekonomi, aspek sosial budaya, aspek pelindungan, dan itu menuntut kita masing-masing yang ingin menjadi diplomat untuk belajar hal-hal yang mungkin itu tidak ada di comfort zone kita, tapi untuk menjadi seorang diplomat yang tangguh, kita harus mampu memahami dan menangani banyak hal. Mungkin Pak, saya juga ingin bertanya, Pak, sekali lagi terkait dengan dasar berpikir legalistis, apalagi di FA-UNER, Pak, khususnya, kita sering dikatakan bahwa fakultas kita sendiri berkiblat pada cara berpikir normatif sebagai anak hukum itu ya, Pak. Sedangkan kita tahu sendiri bahwa di dalam dunia diplomasi, seperti yang Bapak katakan, banyak sekali aspek di luar dari bahasan daripada hukum saja. Banyak dari sosial budaya, ekonomi, dan lainnya. Dan pastinya dalam ketika berforum-forum atau berdiplomasi, pasti itu bersifat dinamika, Pak. Gitu. Nah, mungkin saya ingin bertanya, apakah dari Bapak sendiri, apakah ada semacam tantangan untuk menyesuaikan atau melatih pola pikir dalam menghadapi situasi-situasi dinamis, di mana kita sendiri seringkali diajarkan dan ditekankan bahwa kita harus berpikir secara normatif, Pak? Normatif ini saya terjemahkan apa yang ada itu yang kita sampaikan, gitu ya. Nah, memang betul dalam pelaksanaan diplomasi dinamika di lapangan itu bisa bisa berbeda dari apa yang kita harapkan. Jadi seringkali kita harus mampu untuk manage expectations. Bukan manage expectations orang aja, tapi untuk diri kita sendiri.
Nah, satu hal yang saya lihat adalah kita kan ada peribahasa ya. Peribahasa itu di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Artinya pada saat kita sebagai orang yang sangat legalistis, karena latar belakang akademik kita yang banyak belajar mengenai masalah hukum, tapi pada saat masuk ke dunia lain, ke dunia diplomasi, kita yang harus menyesuaikan. Ya kan, bukan mereka yang menyesuaikan dengan kita, tapi kita yang menyesuaikan. Nah, dari situ berarti kita juga harus mampu untuk reach out kepada hal-hal yang kita sendiri itu harus melihat situasi dan kondisi. Ada satu pertemuan internasional misalnya, ada satu pertemuan internasional yang mungkin isunya lebih banyak bicara aspek sosiologis, bukan aspek yuridis. Ya, gaya bahasa kita tentunya harus disesuaikan dengan pembahasan. Kita tidak bisa serta-merta langsung merespon, menanggapi, atau memberikan pandangan yang sifatnya one-sided, artinya dari sisi yuridis. Karena stakeholder yang terlibat dalam pembahasan atau peserta yang terlibat dalam pembahasan itu, mereka tidak menggunakan bahasa yuridis, mereka menggunakan bahasa sosiologis. Mau nggak mau, kita yang menyesuaikan. Tapi penyesuaian berdasarkan dinamika di lapangan itu tentunya tetap dilatar belakangi oleh pola pikir legalistis kita, sehingga pembahasan itu tidak terlalu melebar jauh dan tidak melanggar nilai-nilai atau norma-norma yang sifatnya universal. Baik Pak, luar biasa Pak. Jadi kita sebenarnya cara berpikir normatif itu memang penting seperti yang kita sudah tekankan dari diskusi kita dari tadi Pak, untuk memiliki dasar berpikir yang kuat. Tapi ketika kita dalam sebuah forum diskusi, kita juga harus membaca ruangan. Kita harus bisa melihat apakah yang menjadi topik bahasannya, apa yang menjadi gaya bahasa yang dibutuhkan, supaya kita bisa menjadi seorang diplomat yang baik gitu ya. Betul. Baik Pak, luar biasa. Saya juga ingin bertanya Pak terkait Bapak sekarang memiliki posisi sebagai Direktur Investasi dan Ekonomi Kreatif Pak. Ya. Sedangkan mungkin bagi orang-orang awam atau mungkin bagi mahasiswa baru, seringkali diplomasi itu identik dengan hubungan politik saja. Sedangkan tadi kan kita sudah berbicara bahwa hubungan diplomasi tidak terbatas dalam satu hal maupun politik dan lainnya. Nah, saya tertarik dengan pelaku posisi Bapak sekarang. Apakah sekarang dalam hubungan diplomasi tidak lagi terfokus pada politik, melainkan sudah mulai bergeser kepada aspek ekonomi, Pak? Kalau kita kembalikan ke sejarah diplomasi ya, kita mungkin masih ingat ya dulu kita belajar mengenai duta-duta yang diangkat, yang ditugaskan itu adalah wakil-wakil raja. Kalau kita belajar dulu teori ya. Nah, sebetulnya kalau kita melihat lebih mendalam cerita sejarah diplomasi, duta besar atau duta-duta yang ditunjuk sebagai wakil dari kerajaan atau raja, itu sebetulnya tugasnya apain? Mewakili raja. Untuk apa? Kebanyakan untuk mencari sumber-sumber ekonomi. Gitu. Jadi diplomasi itu sebetulnya dari dulu itu tidak pernah mengalami perubahan. Jadi diplomasi itu sebetulnya tidak hanya aspek politik dan hukum, tapi juga ada aspek ekonomi dari dulu, dari zaman raja-raja menunjuk duta-dutanya itu juga sebetulnya ada aspek kerjasama ekonomi, bukan hanya ekspansi wilayah secara politik dan hukum, tapi juga ada perdagangan, ya kan, ada kerjasama keuangan gitu ya, atau pembayaran zaman dulu ya, bukan keuangan tapi pembayaran. Itu memang sudah direkognize dalam sejarah diplomasi. Tapi memang karena kondisi, situasi dan kondisi global, terutama di era abad 20, di mana pada saat itu hubungan global, hubungan antar negara di tingkat global itu lebih banyak dikuasai oleh terjadinya instabilitas atau perang ya, baik perang dunia I dan perang dunia II, akhirnya aspek ekonominya agak sedikit tidak terlihat. Lebih terlihat dalam diplomasi itu aspek politik, hukum, dan keamanan. Tapi sebetulnya aspek ekonominya bukan nggak ada, tetap ada, cuman tidak begitu kelihatan. Nah, begitu juga dengan pelaksanaan diplomasi kita. Pada saat kita merdeka, pada saat kita awal-awal merdeka di tahun 45, salah satu instruksi pemerintah pusat pada saat kita membuka kedutaan-kedutaan asing, kedutaan kita atau kedutaan-kedutaan besar kita di berbagai negara sahabat, itu salah satu perintah utama dari pemerintah pusat pada saat itu adalah tingkatkan hubungan kerjasama ekonomi, terutama di bidang perdagangan dan bantuan pembangunan. Kita belum bicara investasi pada saat itu, tapi bahwa hubungan ekonomi dalam diplomasi ada, memang ada. Memang tidak pernah terlalu muncul sebagai salah satu prioritas dominan, tapi diplomasi di bidang ekonomi itu selalu ada dari waktu ke waktu. Dan itu juga yang kemudian menjadi latar belakang dalam beberapa waktu belakangan ini, Kementerian Luar Negeri yang dulunya juga memang sudah punya satu Direktorat Jenderal yang menangani hubungan ekonomi luar negeri, sekarang
hampir 2 dekade menggunakan pendekatan yang berbeda, sekarang kembali lagi pendekatannya berdasarkan isu, dan isu ekonomi itu menjadi salah satu isu prioritas saat ini. Makanya per awal 2025 dibentuk kembali namanya Direktorat Jenderal Hubungan Ekonomi dan Kerjasama Pembangunan. Saya menjadi salah satu pelaksana dari urusan diplomasi di bidang investasi dan ekonomi kreatif. Sebetulnya ada 5 pilar di bawah itu, tapi nomenklaturnya kita hanya menyebutkan 2. Baik. Jadi sebenarnya keliru apabila kita berpikir bahwa terjadi pergeseran ya Pak dari fokus besar politik pada ekonomi, karena aspek ekonomi itu selalu ada di dalam hubungan diplomasi. Hanya kala kita harus melihat konteks dan situasi mana aspek yang sedang ditekankan dalam hubungan diplomasi tersebut. Ya. Baik Pak, luar biasa. Baik Pak, saya juga ingin izin bertanya Pak. Kita juga sebagai mahasiswa hukum, khususnya di Founder sendiri kan juga diwajibkan untuk mengambil mata kuliah hukum internasional. Di mana kita juga belajar bahwa sering kali atau mungkin sekali dua kali di mana hukum internasional tersebut secara idealisme dapat bertentangan dengan kepentingan nasional atau hukum nasional kita sendiri Pak. Mungkin dalam pengalaman Bapak sebagai seorang diplomat, apakah Bapak pernah mengalami pertentangan-pertentangan tersebut, dan apabila pernah Pak, bagaimana kita sebaiknya menyikapi hal tersebut gitu? Kadang-kadang ada kondisi di mana kita sebagai wakil pemerintah itu tidak bisa menghindari satu situasi dan kondisi tertentu. Ya kan, mungkin ada satu pembahasan internasional, norm setting atau law making proses yang harus kita jalani, dan mau nggak mau menuntut kehadiran kita. Tapi seringkali pembahasan itu tidak sesuai dengan kepentingan nasional. Gitu. Nah, tapi kalau saya melihat bahwa kalau kita karena satu pembahasan norm setting atau law making proses di dalam satu pembahasan internasional itu kita hindari, ya kan, justru malah kita nggak bisa ikut mengarahkan pembentukan, walaupun mungkin itu tidak sesuai dengan kepentingan nasional kita, tapi kita tetap bisa punya kemampuan untuk mengarahkan supaya pembahasan itu tidak betul-betul merugikan kepentingan nasional kita. Misalnya gini, kita bicara sekarang lagi dalam proses negosiasi mengenai tata kelola global di bidang e-commerce. Ya kan, di dalam pembahasan negosiasi itu yang dilakukan secara plurilateral itu ada satu sub isu yang terkait dengan biaya masuk untuk transmisi elektronik. Ya kan, pembahasan yang terjadi cenderung untuk sepakat menghapus biaya masuk untuk transmisi elektronik. Indonesia tidak setuju, tapi bukan berarti karena Indonesia tidak setuju terus kita walk out. Karena kalau kita walk out, ini pembahasan bisa berpotensi menjadi lebih liar dan kemudian come out dengan hasil-hasil yang justru malah semakin mempersulit posisi kita. Makanya walaupun kita tidak setuju, tapi kita tetap participate. Kenapa? Dengan begitu kita tetap bisa mempunyai kemampuan untuk menyampaikan pandangan kita supaya norma yang dibentuk itu tidak betul-betul merugikan kepentingan nasional. Walaupun hasilnya pun belum tentu Indonesia endorse. Tapi kita tetap ada dalam ruangan untuk memastikan bahwa pembahasan itu jangan sampai nanti merugikan, benar-benar merugikan kepentingan Indonesia. Mendapatkan satu produk perjanjian internasional yang teksnya netral akan lebih baik karena kehadiran kita di situ ya. Akhirnya produknya menjadi netral daripada produk perjanjian internasional keluar, Indonesia walk out, kita nggak bisa mengendalikan. Jadi dalam kondisi-kondisi di mana kita tahu sebagai seorang diplomat nih, ternyata arah pembahasannya akan merugikan kepentingan nasional, saran saya adalah kita sebagai diplomat harus tetap memiliki kemampuan untuk berjuang. Walaupun kita belum tentu suka, belum tentu setuju, mungkin itu dianggap ini sangat merugikan Indonesia, tapi we still have to be there. Untuk memastikan bahwa komitmen-komitmen yang dilakukan oleh negara-negara itu betul-betul jangan sampai mempunyai dampak yang lebih parah bagi kepentingan nasional kita. Baik Pak, berarti meskipun ada momen-momen di mana kepentingannya kita tidak sesuai dengan dinamika yang terjadi di dunia internasional, sebagai negara Indonesia, kita bukannya berarti kita walk out, melainkan kita tetap aktif untuk mengawali pembahasan dan diskusi-diskusi tersebut ya Pak. Ya, baik Pak. Mungkin saya juga ingin bertanya Pak, ini terkait dengan pengalaman Bapak juga sebagai diplomat. Saya ingin bertanya, apa sih Pak, mungkin dari sepanjang perjalanan karir Bapak mengenal banyak diplomat-diplomat muda, atau mungkin rekan sama diplomat juga, atau mungkin dari pengalaman Bapak sendiri, apa sih kira-kira kualitas yang paling langka yang Bapak temukan pada diplomat yang merupakan seorang diplomat hebat bagi negara kita Pak? Bagi saya itu diplomat itu adalah seorang negosiator. Negosiator itu tidak dilahirkan. Negosiator itu dibentuk. Jadi diplomat secara tidak langsung juga dibentuk. Tidak terlahir sebagai diplomat. Nah, artinya apapun karakter yang dibutuhkan untuk menjadi seorang diplomat tangguh, semuanya bisa dipelajari. Semuanya bisa dibentuk. Nah,
apa yang kita butuhkan dari seorang diplomat tangguh tergantung konteksnya. Tapi satu hal yang pasti bahwa kelebihan dari seorang diplomat pada saat dia punya willingness untuk terus belajar itu adalah kelebihan utama yang dicari. Kenapa? Karena dengan menjadi seorang diplomat yang memahami banyak hal, dia akan mampu untuk beradaptasi dalam berbagai situasi dan kondisi yang ada. Baik, luar biasa, baik. Terima kasih Pak Rehan. Jadi buat teman-teman semua, para mahasiswa FH UNER yang berinspirasi atau bercita-cita untuk menjadi seorang diplomat, kalian tidak perlu berkecil hati atau terlalu khawatir, karena seperti yang Pak Rehan katakan, kualitas paling utama yang dapat kita miliki untuk menjadi seorang diplomat di masa depan yang unggul adalah keinginan untuk belajar dan juga hati yang ingin dibentuk. Ya. Karena semua kualitas tersebut akan dapat dipelajari ya Pak, apabila kita memang membuka hati kita dan juga mendengarkan untuk bisa dididik ya Pak. Betul. Baik. Baik, terima kasih Pak Rehan, terima kasih banyak atas waktu dan insight Bapak yang sangat berharga. Jadi Lawmates, dari perbincangan hari ini kita bisa melihat bahwa menjadi diplomat bukan hanya soal latar belakang akademik, tetapi juga tentang kemampuan beradaptasi, membangun perspektif global, dan juga mengasah keterampilan yang dibutuhkan seperti negosiasi dan juga untuk berpikir kritis, dan juga pastinya kita juga bisa memanfaatkan semua ilmu-ilmu yang kita dapatkan di bangku kuliah seperti cara berpikir diplomatis dan egalistis. Baik, sekali lagi terima kasih banyak Pak Rehan atas waktunya, terima kasih sudah mampir di segmen On Air Law kali ini. Oleh karena itu, buat teman-teman semua, saksikan terus On Air Law dan nantikan juga obrolan-obrolan inspiratif lainnya. Kalau begitu, saya Raymond, saya undur pamit, terima kasih, dan terima kasih lagi Pak Rehan. Terima kasih. Sampai jumpa. Bye-bye Lawmates.